Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas William Julian, biasa dipanggil William, NIM 21010117140079. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan studi kasus pada laporan hasil studi rekayasa nilai proyek TH952A Robert Street Improvement SP190884. Pada presentasi kali ini, saya akan membagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan, lalu ada deskripsi proyek, analisa proyek, spekulasi, evaluasi, serta rekomendasi. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan, di mana Robert Street ini merupakan fasilitas jalan raya yang dimiliki oleh Minnesota Department of Transportation atau MNDOT yang menghubungkan jalan dari utara atau Annapolis Street menuju jalan selatan, yaitu Mendota Road pada West St. Paul, di mana jalan raya ini diklasifikasikan sebagai jalan arteri sekunder dengan kondisi existing jalan antara Mendota Road ke Butler Avenue. Terdapat 5 lajur tak terbagi tanpa lahan parkir di sisi jalan, sedangkan pada Butler Avenue ke Annapolis Street terdapat 3 lajur tak terbagi dengan lahan parkir di kedua sisi jalan. Nah, studi rekayasa nilai ini dilaksanakan pada 10 sampai 13 September 2013 dengan kondisi perencanaan desain mencapai 60% saat dilaksanakannya studi. Dengan tujuan studi rekayasa nilai ini memverifikasi atau memperbaiki konsep yang sudah diusulkan pada proyek. Nah, berikut merupakan gambar dari lokasi proyek. Lalu dalam mencapai tujuan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh tim value engineering. Antara lain menerapkan prinsip dan praktik value engineering job plan, lalu melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh terhadap proyek, lalu melakukan brainstorming dan mengevaluasi peningkatan peluang, mencari inovasi baru dalam pengembangan konstruksi, serta mengidentifikasi potensi efektivitas serta efisiensi biaya. Lalu pada bagian berikutnya adalah deskripsi proyek. Robert Street merupakan rute jalan transportasi utama yang melewati kawasan bisnis komersial di West St. Paul, di mana rute jalan tersebut sepanjang lebih kurang 24 mil yang diklasifikasikan sebagai jalan arteri sekunder dan berada di bawah yurisdiksi MNDOT atau Minnesota Department of Transportation. Nah, proyek pembuatan jalan ini ditujukan untuk merekonstruksi jalan dalam meningkatkan keamanan serta mobilitas dan menyediakan akomodasi dalam rangka memenuhi standar Undang-Undang Disabilitas Amerika. Nah, proyek ini akan mengubah 2 lajur belok kiri menjadi median, menambah lajur ke arah utara Butler Street, dengan menghilangkan lahan parkir, lalu menambah lajur belokan, dan memperbaiki trotoar. Proyek ini juga akan merekonstruksi jaringan saluran pembangunan, mengganti sinyal lalu lintas, mengganti penerangan jalan, serta memasang elemen jalan lainnya. Proyek ini bertujuan dalam peningkatan kinerja jalan dalam berbagai kategori. Antara lain pertama ada kategori infrastruktur, di mana overlay lapis perkelasan aspal, lalu mengganti kerb beton yang rusak, peningkatan atau penggantian saluran pembuangan, dan yang terakhir ada peningkatan fasilitas publik sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada kategori keamanan, yaitu menambahkan median pada pemisah jalur. Lalu ada meningkatkan kapasitas lajur jalan pada setiap jalur, perbaikan simpang termasuk pelebaran jari-jari, perbaikan sinyal lalu lintas, penambahan lajur menuju Robert Street dari lajur-lajur tertentu, serta pengaturan lajur perjalanan yang sesuai. Lalu yang ketiga ada kategori estetika, di mana mengganti sistem lampu jalan menjadi lebih efisien dan estetik, serta menambah elemen hijau dalam artian untuk perbaikan landscape dan pengenalan pepohonan. Lalu yang keempat itu adalah kategori transit, di mana memastikan desain ini dapat mengakomodasi transportasi umum, terutama bis di masa yang akan datang tanpa keluar dari jalan atau lajur perjalanan yang ada. Nah, berikut merupakan tipikal melintang atau penampang lintang dari jalan pada cross section C. Lalu berdasarkan pada arahan sesuai kebutuhan proyek, tim studi rekayasa nilai itu diberikan batasan dalam perhitungan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai hal berikut. Yang pertama, lebar jalan setapak. Yang kedua, ada pelaksanaan proyek yang ditunda sampai April 2014. Lalu penyediaan 2 lajur satu arah pada Robert Street selama proses pelaksanaan proyek dan dibuat pengaturan untuk arah yang lain, lalu menyediakan akses perjalanan ke area bisnis, menyediakan jalan pintas selama pelaksanaan proyek, menyediakan lajur bis, menyediakan jalur pejalan kaki, serta juga terdapat beberapa hal yang menjadi fokus dari stakeholder. Nah, ini poin penting
dari pemilik proyek atau owner, yaitu pelaksanaan proyek itu udah harus dimulai pada 2014 dan lalu yang kedua ada pengendara dan pejalan kaki akan diarahkan dalam melewati area kerja maupun ke lokasi bisnis. Lalu yang ketiga itu ada meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi dengan memenuhi standar pelaksanaan proyek. Lalu yang keempat itu adalah keterlambatan penawaran tender ini dapat mengurangi jumlah penawar dan peningkatan harga yang lebih tinggi. Nah, pada hari pertama studi rekayasa nilai, tim studi itu menganalisa beberapa permasalahan yang terjadi pada lokasi proyek, yang terdiri dari masalah utama proyek, pemicu proyek, serta pengamatan yang dilakukan dengan ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, para pengendara ternyata masih melakukan belok secara sembarangan. Lalu terdapat trotoar-trotoar yang sudah mulai rusak. Lalu ada pergerasan beton yang retak dan juga rusak, serta banyaknya akses masuk ke area bisnis. Lalu juga tingginya aktivitas pejalan kaki, keadaan sekitar ujung utara jalan, yaitu utara dari Butler Avenue, yang berbeda sekali dengan keadaan di sekitar pelaksanaan proyek, yaitu perumahan atau residensial versus area bisnis. Lalu juga ada pejalan kaki untuk penyandang disabilitas, serta kontraktor merencanakan membuat galian timbunan parit sebagai saluran air, sedangkan pada saat bersamaan St. Paul Water Service sedang merencanakan pipa saluran air. Lalu berikutnya, tim studi rekayasa nilai sudah mendapatkan data terkait perkiraan biaya pelaksanaan pekerjaan dengan total estimasi biaya konstruksi sebesar 16,47 juta US dollar. Rinciannya terlihat pada tabel 1, estimasi biaya proyek mulai dari roadway sampai retaining wall, dari pekerjaan dengan menelan biaya termahal sampai yang paling rendah. Lalu di sebelah kanan itu ada tabel 2 dokumen proyek yang diberikan oleh tim rekayasa nilai, di mana tim studi rekayasa nilai itu tim studi rekayasa nilai itu memberikan dokumen proyek kepada maksud saya adalah dari owner itu memberikan dokumen kepada tim studi rekayasa nilai untuk digunakan sebagai bahan studi. Nah, dokumennya itu tertera pada tabel 2. Lalu juga poin pentingnya adalah proyek ini dijadwalkan untuk diiklankan pada Januari 2014 dengan pembukaan penawaran tender pada April 2014. Diharapkan pada Juni 2014 pelaksanaan konstruksi sudah dimulai dan ditargetkan selesai pada tahun 2017 atau selama 3,5 tahun. Lalu kita lanjut pada tahapan bagian berikutnya, yaitu analisis proyek, di mana terdapat beberapa pedoman analisa yang digunakan dalam studi proyek, antara lain pertama ada cost model, ada performance atribut, lalu ada matriks dari performance atribut tersebut. Yang keempat ada analisis fungsi, serta yang terakhir adalah diagram fase. Nah, kita mulai dari yang pertama, di mana tim studi rekayasanya menyiapkan cost model berdasarkan pada cost estimate atau estimasi biaya yang sudah diperoleh tadi dari pihak owner. Di mana cost model ini digunakan untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama serta persentase dari total biaya untuk jenis pekerjaan yang paling banyak menelan biaya. Nah, untuk diagram cost model itu sendiri dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana rekonstruksi jalan serta pembuatan landscape, termasuk penerangan jalan itu ternyata menelan lebih dari 50% biaya total pekerjaan. Lalu setelah pembuatan diagram cost model ini dilakukan dengan pembuatan performance atribut, di mana performance atribut merupakan komponen pelengkap dalam proses rekayasa nilai. Atribut ini mewakili aspek cakupan proyek dan jadwal yang memiliki berbagai nilai potensial. Tim melakukan identifikasi dan menentukan kinerja untuk proyek, kemudian menentukan konsep dasar yang berkaitan dengan atribut yang ada. Ini ada cukup banyak atribut, mulai dari mainline operation atau operasi arus utama, lalu ada operasi lokal, lalu ada pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, serta yang terakhir itu adalah jadwal proyek. Nah, berdasarkan pada performance atribut ini, dibuatlah matriks untuk menentukan tingkat kepentingan dari setiap atribut pekerjaan. Untuk analisisnya itu sendiri tertera dalam tabel 4 ini. Lalu masuk ke tahapan berikutnya, yaitu analisis fungsi, mengubah elemen dalam proyek menjadi dalam bentuk fungsi, di mana fungsi itu ditentukan dalam bentuk pernyataan. Nah, fungsi utama yang sudah teridentifikasi oleh tim dari rekayasa nilai antara lain
Ada mengurangi konflik, mengurangi kecelakaan, meningkatkan nilai tampilan, mengakomodasi pengguna jalan, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan, serta meningkatkan objek ekonomi. Nah, untuk analisis fungsinya itu sendiri terlihat pada tabel 5. Nah, jadi hasil dari analisis fungsi ini sendiri nantinya akan dibentuk menjadi suatu diagram yang disebut dengan diagram fase, di mana diagram fase ini mengatur fungsi dalam urutan logis sehingga menjawab pertanyaan 5W plus 1H, di mana fase diagram pada proyek ini menunjukkan peningkatan jalur utama operasi dan peningkatan operasi sebagai fungsi dasar dari proyek tersebut. Ini untuk gambar 4 sendiri itu merupakan fase diagram dari proyek, dan gambar 5 sendiri itu merupakan tahap konstruksi fase diagram dari proyek. Oke, kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu spekulasi, di mana tim studi rekayasa nilai itu saling bertukar pikiran atau brainstorming. Bagaimana sih caranya dalam melakukan berbagai fungsi ini? Nah, hasil pemikiran ini didasarkan pada ketersediaan informasi yang ada sesuai dengan job plan yang sudah dilaksanakan tadi. Nah, hal tersebut merupakan hal berikut ini merupakan ide atau pemikiran yang dianggap sesuai dengan analisis fungsi yang dipertimbangkan. Ini terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi dalam menjaga lalu lintas sepanjang koridor. Itu banyak sekali itemnya atau poin-poinnya, yaitu satu lajur tiap arah tanpa rambu berputar, tidak ada belokan ke kiri, sama seperti pada baseline, tapi lalu lintas dipindahkan ke tengah dan dibuat sisi luar terlebih dahulu. Lalu ada penutupan penuh satu blok, atau ada juga penutupan penuh seluruh bagian, ada pemindahan arus lalu lintas, memindahkan lalu lintas ke tengah, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada fungsi menjaga lalu lintas. Dalam hal ini adalah untuk kegiatan bisnis, di mana mempertahankan 2 lajur satu arah tanpa belokan ke kiri. Itu untuk memprioritaskan akses menuju ke area bisnis. Lalu yang kedua juga ada berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dalam rangka memenuhi keterbutuhannya. Lalu yang ketiga itu meminta kontraktor untuk melakukan diskusi rutin di setiap Senin pagi bersama dengan pelaku bisnis. Lalu yang ketiga itu adalah fungsi dalam merelokasi utilitas, di mana poin-poinnya itu adalah menghapus pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari pelaksanaan proyek. Lalu ada mengutamakan pekerjaan air agar dimulai lebih dahulu, penggunaan saluran pipe bersama untuk semua pekerjaan utilitas kering di bawah trotoar, serta pekerjaan utilitas diselesaikan terlebih dahulu pada 2014 sebelum pekerjaan jalan dimulai. Nah, untuk poin pertama, menghapus pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari pelaksanaan proyek, ini maksudnya adalah supaya pekerjaan untuk perbaikan jalan itu dipisahkan kontraknya dengan pekerjaan utilitas, supaya dapat berjalan dengan baik, istilahnya seperti itu, tidak memakan waktu yang cukup lama jika dikerjakan oleh satu kontraktor saja. Lalu yang keempat itu adalah fungsi untuk meningkatkan nilai konstruksi, yaitu dengan memperlebar lajur, menggunakan pembatas jalan, menutup sisi jalan selama proses konstruksi, lalu menggunakan kontrak yang berbeda dengan pekerjaan utilitas, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Lalu itu mempersingkat proses persetujuan untuk memulai proses konstruksi pada 2014, menyediakan area kerja bagi kontraktor, mengizinkan reklaim untuk material kelas 5 atau material lainnya, serta mengadakan rapat sebelum penawaran untuk mendiskusikan proyek dengan pemilik proyek atau rencana. Nah, lalu untuk yang berikutnya, bagian berikutnya adalah evaluasi, di mana proses evaluasi ini merupakan suatu cara untuk menggabungkan, mengevaluasi, serta mempersempit dari ide yang sudah dihasilkan pada tahapan spekulasi, sehingga dapat diperoleh hasil keputusan dalam membuat rekomendasi rekayasa nilai nantinya. Nah, dengan pertimbangan kendala serta pengambilan keputusan, tim studi rekayasa nilai itu telah mendiskusikan setiap ide, serta mencatat setiap keuntungan, kerugian yang didapatkan, di mana setiap ide dicermati sedemikian rupa sehingga diberikan penilaian. Nilai peringkat 0 sampai 5 berdasarkan dengan tingkat keterbutuhan atau kepentingan, di mana untuk ide yang mendapatkan nilai 4 atau lebih, atau nilai tinggi, itu akan dikembangkan lebih lanjut kemudian. Sedangkan yang mendapatkan nilai setara dengan ambang batas atau nilai 3, itu akan dipertimbangkan kembali dalam hal pengembangannya. Sedangkan untuk nilai rendah, 2 atau kurang, itu akan diabaikan. Namun, tetap saja tim studi rekayasa nilai
akan menyiapkan alasan serta justifikasi dalam mendukung ide yang dianggap memiliki rating rendah tersebut. Nah, nilainya itu dapat terlihat ya dalam slide di mana nilai 5 itu dianggap sebagai peluang besar, 4 peluang baik, 3 itu desain dipertimbangkan, 2 itu degradasi nilai minor, 1 degradasi nilai mayor, dan 0 itu merupakan fatal flaw atau tidak diterima karena rekomendasi itu ternyata tidak berdampak pada tujuan dan keterbutuhan proyek. Lalu juga ada simbol warna. Nah, simbol warna ini terkait dengan lampiran hasil dari pemeringkatan ide, itu di mana kalau berwarna hijau dilanjutkan sebagai rekomendasi, berwarna kuning itu diteruskan sebagai pertimbangan desain, dan berwarna pink itu tidak dilanjutkan. Sebagai contoh, kita lihat tabel berikut. Nah, tabel 6. Ini adalah evaluasi ide dengan peringkat rendah, di mana ratingnya itu nilainya 2, maka diberi warna pink. Dengan arti tidak dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Lalu contoh berikutnya, nah ini, untuk tabel 7 itu peringkatnya pada ambang batas, warna kuning, makanya diteruskan sebagai pertimbangan desain. Masih dipertimbangkan, tapi belum pasti direkomendasikan, belum pasti diteruskan. Lalu yang sebelah kanan, tabel 8 itu dengan peringkat tinggi, itu ratingnya 4, item pekerjaan dengan rating 4. Berarti itu evaluasi ide peringkat tinggi, warna hijau artinya adalah dilanjutkan sebagai rekomendasi gitu. Maka kita masuk ke tahapan berikutnya atau bagian berikutnya, yaitu bagian rekomendasi, di mana dari berbagai macam ide yang telah diperingkatkan pada tahapan evaluasi dipilih 4 ide yang dianggap berpotensi sangat berdampak pada proyek. Nah, keempat ide ini diteruskan menjadi rekomendasi oleh tim studi rekayasa nilai untuk nantinya diserahkan pada owner selaku pemilik proyek. Nah, ini ada deskripsi, ada nomor 1, 2, 3A, 3B, dan 4 dengan deskripsi masing-masing pekerjaan itu menggunakan membatas barel, meeting mingguan kontraktor dengan pelaku bisnis, relokasi utilitas pertama, mitigasi risiko, pemisahan kontrak pelaksanaan pekerjaan utilitas, serta kontrak inovatif dengan penghematan biaya yang bermacam-macam, di mana penggunaan batas barel itu dapat menghemat biaya 0,2 juta US dollar, lalu meeting mingguan itu tidak ada penghematan biaya sama sekali, dan untuk relokasi utilitas, untuk pemisahan kontrak pekerjaan utilitas, serta kontrak inovatif, ternyata tidak dapat diukur secara kuantitatif terkait dengan penghematan biayanya. Lalu untuk penghematan jadwal sendiri, untuk poin pertama, penggunaan pembatas barel itu menghemat jadwal sebesar 1-2 minggu dengan performa 9%. Meeting mingguan itu tidak ada penghematan jadwal, tapi performanya sebesar 3%. Relokasi utilitas itu penghematan jadwal selama 6 bulan dengan performa 11%. Lalu pemisahan kontrak untuk pekerjaan utilitas tidak terukur penghematan jadwalnya, serta memiliki performa sebesar 9%, dan yang terakhir adalah kontrak inovatif, itu penghematan jadwal selama 6 bulan dengan performa sebesar 11%. Nah, perlu kita pahami hubungan antar biaya, kinerja, dan nilai batas proyek, serta rekomendasi rekayasa nilai itu sangat penting dalam mengevaluasi rekomendasi-rekomendasi yang ada, di mana membandingkan kinerja dan biaya menunjukkan rekomendasi mana sih yang berpotensi lebih baik satu sama lain. Nah, ini adalah tabel 10 ini adalah hasil matriks nilainya ya, di mana ada ambang batas dari performa, persentase perubahan performa, biaya, persentase perubahan biaya, indeks nilai, serta persentase pertambahan nilai. Oke, mungkin untuk rekomendasi sampai di situ, tapi ada informasi tambahan di mana selain daripada rekomendasi yang disebutkan di atas tadi, tim juga ternyata memberikan sejumlah gagasan yang dirasa cukup penting untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh owner. Nah, poin-poin tersebut ini cukup banyak. Ada sekitar 9 poin. Yang pertama adalah selama masa konstruksi, akses jalan masuk hanya 1, lalu melakukan tinjauan konstruksi menggunakan kontraktor senior, ada mengurangi area kerja, habis itu memanfaatkan semaksimal mungkin sistem persinyalan yang sudah ada, membangun proyek dalam 2 tahap, menggunakan saluran lintas bersama, habis itu ada penutupan simpang tak bersinyal, ada identifikasi dan mengamankan area persiapan kontraktor, serta mengizinkan reclaim untuk material kelas 5 atau material lainnya. Lalu setelah pada tahap rekomendasi ini selesai, rekomendasi ini akan diberikan kepada owner, di mana pihak owner ini memberikan tanggapan atas rekomendasi yang sudah diberikan oleh tim studi rekayasa nilai. Nah, tanggapan itu dia terurai
yang pertama misalkan untuk penggunaan barel lalu lintas itu rekomendasi diterima, pertemuan mingguan pihak kontraktor dengan pelaku bisnis itu rekomendasi dapat diterima. Tapi untuk pada, eee, rekomendasi utilitas, terkait dengan pemindahan utilitas terlebih dahulu, serta mitigasi resiko untuk dibuatnya kontrak terpisah dengan utilitas itu ternyata terdapat, sedikit kekhawatiran dalam penerapannya pada salah satu rekomendasi. Nah, kekhawatiran tersebut itu didasarkan pada faktor-faktor, ya ada dengan adanya tambahan perkerasan sementara, berarti kan menambah budget, itu di luar daripada anggaran yang sudah direncanakan dari awal. Habis itu ada konflik pekerjaan sebenarnya, di mana Saint Paul Regional Water Service itu mengidentifikasi bahwa layanan air sementara tidak dapat tersedia karena banyaknya pekerjaan pipa air, gitu. Lalu juga dengan seperti itu maka akan berdampak bagi pelaku bisnis yang itu akan mengalami kendala kendala air akibat adanya pergantian saluran pembuangan dan sistem air. Nah, itu konstruksi sementara seperti trotoar itu rentan akan rusak pada musim dingin. Dan juga jika kontraktor pelaksana pekerjaan perbaikan jalan dan kontraktor utilitas dipisah, ini dikhawatirkan saat pelaksanaan pekerjaan itu selesai, lalu ada permasalahan nanti saling tunjuk menunjuk bahwa kontraktor A mengatakan bahwa ini adalah kesalahan dari kontraktor B, lalu kontraktor B menganggap bahwa ini adalah kesalahan dari kontraktor A. Inilah yang menjadi kekhawatiran bagi owner ataupun pemerintah terkait dengan rekomendasi terkait dengan utilitas. Lalu yang terakhir juga relokasi utilitas swasta dirasa akan cukup sulit karena umumnya swasta itu lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaan ini ketika jalan raya sedang dibangun untuk mengurangi biaya konstruksi keseluruhan, untuk memulihkan trotoar dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan terkait studi kasus yang sudah saya lakukan terhadap laporan studi rekayasa nilai. Masih banyak sekali kekurangan dan masih banyak sekali butuh masukan. Oleh sebab itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Saya akhiri sampai di sini presentasinya. Terima kasih.